Halo sahabat Yesus Kristus, Shalom. Pada kesempatan ini, mari kita merenungkan dari Yohanes 5 ayat 1 hingga 18. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau senantiasa mengajar kami. Bahkan Engkau melakukan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu. Ajar kami dapat melihat dengan benar dan mengerti perbuatan ajaib-Mu, sehingga kami semakin mengenal Engkau. Mengenal Engkau dengan benar, dengan baik, dan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa berkenan melakukan hal-hal yang mustahil bagi kami. Dan kami menjadi orang-orang yang senantiasa hidup di dalam anugerah-Mu. Kami bersyukur dalam nama Kristus Yesus. Amin. Sahabat Yesus Kristus, apakah Anda sedang menantikan perhatian dari orang lain atau sedang mengharapkan pertolongan dari sesama manusia? Nah, di dekat kolam Bethesda yang terletak di dekat pintu gerbang domba, terdapat seorang yang telah 38 tahun sakit. Betapa ia mengharapkan bantuan dari sesama manusia yang bersedia menunggu goncangan air bersama dia. Sehingga di saat malaikat mengguncangkan air, ia dapat dipapah dan menjadi orang yang pertama masuk ke dalam air. Kita tidak tahu sudah berapa lama ia menantikan bantuan orang. Yang kita ketahui adalah ia telah sakit sangat lama, 38 tahun saudara, bukan waktu yang singkat bukan? Di sekitar situ juga terdapat banyak orang sakit, tetapi hanya satu orang yang penyakitnya disembuhkan. Ada banyak orang yang berkebutuhan di situ, tetapi hanya satu orang yang kebutuhannya dipenuhi. Sehingga kita jadi berpikir, apa yang membuat Kristus Yesus memutuskan untuk menyembuhkan orang tersebut dari sekian banyak orang? Saya yakin bahwa Kristus melihat hati manusia. Sehingga saya jadi merenungkan ketika Kristus Yesus melihat kita atau melihat begitu banyak orang di sekitar kita, apakah ia melihat hati kita? Apakah hati kita menarik perhatiannya? Ini menjadi sebuah renungan yang menurut saya sangat penting untuk kita pikirkan bersama secara mendalam di dalam doa kita kepada Kristus Yesus. Nah, ketika orang tersebut ditanya apakah dirinya ingin sembuh, orang tersebut menyampaikan bahwa dia tidak dapat sembuh karena gerakannya yang lamban. Dia memandang kendala terbesar hidupnya adalah gerakannya yang lambat. Jika dirinya bisa cepat, ya pasti sudah sembuh. Seringkali kita memandang kita gagal melakukan sesuatu karena kita tidak sepintar orang lain, tidak secepat orang lain, tidak seberuntung orang lain, tidak sekaya orang lain. Namun di dalam insiden ini, di dalam catatan tersebut, hal ini justru menunjukkan bahwa pandangan ini adalah pandangan yang tidak benar di hadapan Allah. Apakah kita mau menjadi orang yang berseru kepada Tuhan di saat kita sedang dalam malapetaka atau di tengah kesusahan? Apakah kita mau menjadi orang yang mengharapkan Tuhan dan melihat dengan benar? Jadi bukan karena kita kurang pintar, kurang cepat, kurang beruntung atau kurang kaya, tetapi apakah kita beriman? Apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus Yesus? Nah, kita dapat memerhatikan respon orang lumpuh tersebut di Yohanes 5 ayat 7. Dia berkata demikian, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Yesus Kristus tidak berkomentar apa-apa perihal malaikat yang turun untuk mengguncangkan air. Yesus tidak mengatakan benar maupun tidak benar tentang adanya malaikat yang akan turun untuk mengguncangkan air. Siapa yang pertama turun ke dalam air akan sembuh. He makes no comment about it. Orang tersebut berpendapat bahwa ia tidak dapat sembuh karena tidak ada orang yang membantu dirinya untuk masuk ke dalam kolam. Berapa sering kita juga berpikiran serupa?
Kita mungkin berpikir bahwa kita tidak dapat keluar dari permasalahan kita karena tidak ada orang yang menolong kita. Atau kita berpikir bahwa kita tidak dapat keluar dari kesusahan kita karena tidak ada orang yang berbelas kasihan pada kita. Orang tersebut mungkin sangat mengharapkan Kristus, memperhatikan, berbelas kasihan, menolong dirinya dengan cara duduk bersama dia, menantikan goncangan air bersama dia, dan kemudian mengangkat dirinya ke dalam air di saat air diguncangkan malaikat. Namun Kristus tidak bertindak sesuai pemikirannya. Yesus justru berkata, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Perkataan Kristus mungkin terkesan sangat aneh baginya. Mengapa Kristus menyuruh seorang yang lumpuh berjalan padahal dia mengetahui bahwa dia tidak dapat berjalan selama 38 tahun? Untuk bangun sendiri saja, ia butuh bantuan orang lain, apalagi mengangkat tikar. Apabila ia menuruti pikirannya, maka ia akan menyimpulkan bahwa perkataan Kristus merupakan sesuatu yang mustahil untuk dituruti. Namun, dia justru menaati perintahnya untuk melakukan hal yang mustahil bagi dirinya. Ia bangun, padahal biasanya ia dipapah, dibantu orang lain. Kali itu dia bangun. Biasanya orang lain yang membantu mengangkat tikarnya. Kali itu ia mengangkat tikarnya sendiri. Biasanya ia didorong dengan kursi roda. Katakanlah kalau ada kursi roda di zaman itu. Kali itu ia berjalan sendiri, saudara. Ia melakukan hal yang mustahil bagi dirinya, yang selama ini tidak pernah dilakukannya. Ajaib bukan? Amazing bukan? Ternyata perintah pertama yang Tuhan berikan kepadanya adalah sebuah hal yang mustahil. Bangunlah, angkatlah tikarmu, dan berjalanlah. Di saat kita menghadapi kesulitan yang berat, digerogoti berbagai kesusahan, merasa khawatir, takut, tidak berani bergerak, tidak berani berjalan, ingat perkataan Yesus, saudara. Bangunlah, angkatlah tikarmu, dan berjalanlah. Wow, suatu perintah yang luar biasa bukan? Berhubung Kristus tidak memperkenalkan diri dan pergi begitu saja, orang tersebut tidak tahu siapa nama orang yang telah menyembuhkannya. Dia bahkan tidak sempat mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Kristus menghilang di tengah orang banyak begitu saja. Apabila kita memberikan bantuan kepada orang lain, mungkin kita mengharapkan ungkapan terima kasih darinya. Namun Kristus menghilang begitu saja. Maksud menghilang bukan Kristus menjadi transparan, tetapi Kristus pergi saja dan masuk di tengah keramaian sehingga ia tidak dapat melihat Kristus lagi setelah ia disembuhkan. Nah, ketika berjumpa kembali dengan orang tersebut, Yesus berkata kepadanya, "Ingat, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi padamu." Yohanes 5 ayat 14. Terkadang setelah ditolong Tuhan atau disembuhkan, kita mungkin melupakannya. Kita mungkin sering melupakan perbuatan ajaib yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Kita bahkan sering melupakan bahwa dosa kita telah diampuninya. Perkataan Yesus tidak berakhir di "ingat, engkau telah sembuh", tetapi ia melanjutkan dengan perkataan, "Jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi padamu." Kita mengerti bahwa tidak setiap hal buruk merupakan akibat dosa. Kita hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan. Namun perkataan Kristus di sini tidak boleh kita pandang ringan. Jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi padamu. Kristus mengingatkan kita agar kita tidak mengalami hal yang lebih buruk, sebab dosa memang mendatangkan hal buruk, mulai dari merusak hati dan pikiran hingga merusak seluruh kehidupan kita. Melalui renungan singkat ini kita dapat mengingat setidaknya 3 hal. Pertama, lihatlah dengan benar, jangan berfokus pada hal yang mustahil bagi kita, tetapi berfokuslah pada apa yang sanggup Allah kerjakan bagi kita. Kedua, ingatlah setiap perbuatan ajaib yang pernah Tuhan lakukan
bagi kita. Ketiga, setelah mengalami perbuatan ajaibnya, jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk pada kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin, dan Tuhan menyertai saudara. Bye-bye.